Selamat datang kembali di Evis. Di video kali ini kita akan merecap sebuah film berjudul God of War Cao Yun yang akan menceritakan kisah tentang seorang jenderal terkenal pada masa 3 kerajaan bernama Cao Yun atau yang diakrab dikenal dengan nama Jilong. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Pada awal film, kita langsung dibawa ke sebuah pertempuran, yang dimana Liu Bei ditugaskan oleh Kung Sun Chan untuk memimpin sejumlah pasukan dan merebut wilayah Qingzhou. Ketika pertempuran hampir membuat pasukan Liu Bei dikalahkan, muncullah sejumlah tentara bantuan yang terkenal dengan nama Tentara Kuda Putih, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat setia kepada Liu Bei. Jenderal tersebut bernama Cao Yun, atau juga biasa dipanggil dengan Cao Jilong. Setelah pertempuran berakhir, Jilong dikabarkan langsung menghilang dari medan pertempuran. 7 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Xiaofan, di mana ia kala itu sedang mencari Jilong. Setelah Jilong muncul di hadapannya, Xiaofan kemudian bertanya mengenai alasannya menghilang selama 7 tahun terakhir. Belum sempat Jilong menceritakan alasannya, keponakannya yang bernama Liang Er kemudian muncul, di mana ia mengabari kepada pamannya bahwa para pejabat korup di desanya telah datang dengan membawa sejumlah pasukan. Jilong kemudian keluar dari rumah untuk menemui anak buah dari pejabat korup yang dimaksud oleh keponakannya. Salah satu anak buah tersebut kemudian membuka selembaran kertas yang terdapat lukisan wajah Xiaofan dan mengatakan bahwa Xiaofan telah melakukan kejahatan dan sedang diburu oleh para tentara. Singkatnya, Jilong yang memang agak terkejut kemudian berkata bahwa ia tidak mengenal wanita tersebut. Setelah kepergian dari anak buah si pejabat korup, Jilong kemudian mengajak Liang Er untuk pulang ke rumah, di mana mereka kemudian segera bergegas untuk kabur dari Changshan bersama dengan Xiaofan. Di malam harinya, pelarian mereka kemudian dimulai, di mana mereka menyusuri sebuah hutan untuk dapat keluar dari wilayah Changshan. Dari sebuah tempat lain, terlihat bahwa seorang pemanah sedang bersiap untuk menembak 3 orang tersebut dengan menggunakan 3 anak panah. Pada saat ketiga anak panah itu dilepaskan, Jilong yang menyadari adanya bahaya kemudian langsung menangkis anak panah tersebut, yang kemudian membuatnya bersama juga dengan Xiaofan selamat. Namun, keponakannya justru tertembak. Di tengah kesedihannya, para tentara serta pejabat korup bernama Xiahou En kemudian muncul. Jilong yang pada saat itu sulit untuk mengendalikan diri, kemudian langsung bertarung melawan Xiahou En. Dalam pertarungan ini, Jilong yang memang sudah 7 tahun terakhir tidak lagi berlatih militer, harus mengakui keunggulan dari Xiahou En, yang membuat ia kemudian dilempar ke sebuah jurang. Keesokan paginya, Jilong ternyata diselamatkan oleh orang tua yang sedang berpergian bersama dengan pelayannya. Ketika Jilong mengatakan bahwa ia ingin kembali ke Changshan, orang tua itu menjelaskan bahwa Changshan sudah dihanguskan oleh para tentara di malam sebelumnya. Orang tua itu kemudian melanjutkan bahwa ia akan membawa Jilong untuk berobat di kota Ye. Singkat cerita, Jilong telah tiba di kota Ye tersebut. Orang tua itu menjelaskan kepada Jilong bahwa kota Ye dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat baik hati, yang bernama Liu Bei. Di dalam sebuah rumah makan, orang tua itu kembali menjelaskan kepada Jilong mengenai si Liu Bei ini. Padahal, Jilong sendiri adalah mantan jenderalnya Liu Bei. Tak lama berselang, Liu Bei kemudian terlihat masuk ke rumah makan yang sama dengan Jilong. Di sana, Liu Bei mengecek kondisi beberapa tentaranya yang baru saja pulang dari berperang. Tak lama dari itu, orang tua yang melamatkan Jilong kemudian mendekati Liu Bei, di mana ia mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan seorang pria bermarga Zhou yang bisa mengabdi kepadanya. Ketika ia menunjuk ke tempat Jilong, ternyata ia sudah menghilang. Pria tua itu kemudian langsung meneriaki marga dari Jilong, dan untuk sesaat, Liu Bei kemudian terdiam, dan kemudian dengan tergesa-gesa keluar dari rumah makan, karena ia tahu yang dimaksud oleh orang tua tersebut pasti adalah Cao Yun. Singkat cerita, Liu Bei berhasil menemukan Jilong, dan ia kemudian berusaha untuk menahan kepergian dari Jilong dengan mengajaknya makan malam bersama, sebelum Jilong pergi dari kota ini. Kemudian, kita dibawa flashback ke 7 tahun sebelumnya, di pertempuran yang pada awal film kita saksikan, di mana pada saat itu, pasukan Liu Bei dan juga Jilong secara tiba-tiba rata dengan tanah. Kala itu, Liu Bei seharusnya sudah memenangkan pertempuran. Namun sayangnya pasukan tentara bantuan untuk musuh kemudian mendatangan
yang dengan singkat kemudian merubah alur pertempuran hingga membuat pasukan Liu Bei rata dengan tanah. Pada saat itu, ribuan pasukan kuda putih yang dipimpin oleh Jilong kemudian terbunuh. Dan dalam kesedihannya, Jilong memutuskan untuk melepaskan jabatan jenderalnya dan kemudian tinggal di Changshan bersama dengan keponakannya. Kembali ke timeline dari film ini, di mana makan malam antara Liu Bei dan Jilong sudah usai. Saat ia akan berpamitan, datanglah Chang Fei dan juga Guan Yu yang mengajaknya untuk berlatih perang sebelum Jilong ini pergi dari kota Ye. Awalnya, Liu Bei melarangnya karena takut akan ada yang terluka. Namun, Jilong justru menerima tantangan dari dua jenderal besar ini dan mereka kemudian mulai beradu pedang. Di malam lainnya, kita bisa melihat salah seorang pelayan Liu Bei secara mendadak dibunuh oleh pria bertopeng. Pria bertopeng ini tidak hanya membunuh satu pelayan Liu Bei, namun ia juga membakar beberapa bagian rumah Liu Bei. Sehingga para prajurit lain kemudian mulai berdatangan untuk menyelamatkan Liu Bei. Setelah semua prajurit Liu Bei tewas, maka kini Liu Bei harus berjuang sendirian menghadapi pria bertopeng ini. Hingga kemudian Jilong yang masih berada di kota Ye kemudian muncul dan langsung bertarung dengan pria tersebut. Ketika topeng dari pria itu terbuka, Jilong kemudian terkejut setelah melihat bekas luka di leher dari pria itu, karena ternyata ia mengenali pria dengan bekas luka ini. Pada saat itu juga, Jilong bercerita bahwa ia mengenali pria ini. Kemudian, kita dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu, di mana ternyata pria ini adalah mantan tentara kuda putih yang adalah anak buahnya Jilong. Ia pada saat itu sudah tidak dapat lagi berbicara karena luka di lehernya yang disebabkan saat ia menyelamatkan Jilong yang hampir saja terpenggal kepalanya. Jilong kemudian meminta izin kepada Liu Bei untuk mengurus mantan tentaranya yang bernama Cao Miao ini. Dan setelah diberikan izin oleh Liu Bei, Jilong kemudian memintanya untuk mempertemukannya dengan mantan tentaranya yang masih tersisa. Keesokan paginya, mereka berdua tiba di sebuah lokasi, dan ada sebuah kotak di hadapannya. Alamat dari itu, salah seorang pria kemudian muncul, di mana ia menceritakan tentang pengorbanan yang harus diterima oleh Jilong setelah ia menyelamatkan Liu Bei kemarin malam. Setelah itu, ia mengatakan bahwa pengorbanan dari Jilong sudah berada di dalam kotak ini, dan ia diminta untuk melihat sendiri apa yang ada di dalam kotak tersebut. Isi dari kotak tersebut ternyata adalah kepala dari Chaufan yang sudah dipenggal oleh Xiaoen. Sebenarnya, para mantan tentara kuda putih ini telah mencoba untuk menyelamatkan Chaufan yang tertangkap ketika Jilong dikalahkan oleh pejabat korup. Namun, pejabat korup meminta kepada mereka bahwa jika mereka ingin menyelamatkan Chaufan, maka mereka harus bisa memenggal kepala Liu Bei. Sayangnya, kepala Liu Bei gagal terpenggal, dan justru kepala Chaufan yang dipenggal oleh Xiaoen. Dari kesedihan Jilong, kita berpindah ke beberapa tahun setelahnya. Pada saat itu, istri dari Liu Bei baru saja melahirkan seorang anak. Dan pada saat itu pula, pasukan serta rakyat yang dipimpin oleh Liu Bei sedang bermigrasi untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan pasukan Cao Cao yang terus mengincarnya. Kala itu, Jilong turun dari kudanya dan menemui Chang Fei yang memanggilnya. Chang Fei mengatakan kepada Jilong bahwa sebelum penasihat militer mereka pergi, ia memberinya sebuah tugas, yaitu mengantarkan sebuah tombak baru buatan si penasihat militer kepada Jilong. Tak lama dari itu, sebuah serangan kemudian muncul dari sekelompok tentara yang dikenal dengan sebutan pasukan harimau. Di tempat lainnya, istri dari Liu Bei yang kala itu sedang kehilangan anaknya yang diculik entah oleh siapa, kemudian berusaha mencarinya hingga memasuki sebuah desa yang baru saja terbakar. Ia sudah terpisah sangat jauh dari para tentara Liu Bei yang tadi berperang melawan pasukan harimau. Dalam perjalanan mencari putranya, istri dari Liu Bei justru bertemu dengan para bandit yang kemudian ingin menangkapnya. Pada saat itu pula, Jilong kemudian muncul dan langsung menusuk kedua bandit itu hingga tewas seketika.
Setelah itu, Jilong menyerahkan kuda putihnya kepada istri dari Liu Bei dan menyuruhnya untuk berkuda ke arah timur, di mana ia akan dapat bertemu dengan tentara Liu Bei yang akan mengamankannya. Mengenai putra sulungnya, Jilong berkata bahwa ia akan berusaha semampunya agar bisa menemukan putra dari Liu Bei tersebut. Pada malam harinya, pencarian Jilong terhenti di sebuah benteng, di mana ia mendengar suara tangisan bayi. Ketika ia berjalan menaiki tangga benteng, Jilong kemudian melihat beberapa mantan tentara kuda putih yang sempat ia temui beberapa tahun sebelumnya, dan mengatakan bahwa pada akhirnya, ada orang yang bersedia untuk membuka harga demi membunuhnya. Setelah itu, Jilong kemudian mengambil putra dari Liu Bei yang berada di bagian teratas dari benteng ini. Setelah mengikatnya dengan aman, Jilong kemudian keluar dan bersiap untuk menghadapi pertempuran dengan mantan tentaranya sendiri. Pertarungan yang cukup sulit harus dihadapi oleh Jilong, di mana ia harus menjaga seorang bayi sambil bertarung melawan orang-orang yang ia ajari cara untuk berperang. Hal itu kemudian membuat Jilong terhempas, di mana ia kemudian muntah darah. Salah satu dari orang melawannya kemudian bertanya alasan Jilong yang menghilang selama bertahun-tahun dan meninggalkan pasukan kuda putih setelah kekalahan yang begitu menyakitkan. Jilong kemudian bercerita tentang rasa salahnya kepada apa yang terjadi kepada para tentaranya itu, hingga kemudian ia berhasil bangkit kembali dan kembali melakukan penyerangan. Jadi sebenarnya para mantan tentara kuda putih ini hanya mau mendengar pengakuan dari Jilong tentang kekalahan mereka dan alasan ia menghilang dari pasukan kuda putih. Mereka sebenarnya tidak ingin membelot ataupun membunuh Jilong karena mereka adalah tentara yang setia kepada pemimpinnya. Setelah itu, mereka kemudian mulai membuat perkemahan kecil sambil bercanda dan mengenang masa lalu mereka yang penuh dengan kelucuan. Keesokan paginya, mereka berjalan bersama untuk menuruni perbukitan dan memastikan Jilong dan putranya Liu Bei dapat aman selama dalam perjalanan. Mereka juga akan menemui Gao Miao yang katanya sudah menunggu mereka selama seharian penuh. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat bahwa Gao Miao sudah tergantung. Ketika salah seorang dari mereka akan menolongnya, sebuah panah justru ditembakkan dan langsung menusuk Gao Miao hingga tewas seketika. Setelah itu, muncullah ratusan tentara dari semak-semak di sekitar mereka. Jilong kemudian berjalan mendekati pimpinan tentara ini, yang ternyata adalah si pejabat korup bernama Xiaoan, yang berhasil mengalahkannya bertahun-tahun yang lalu, saat Liang Er alias keponakan si Jilong ini terbunuh. Setelah itu, mereka kemudian bertarung satu sama lain. Jilong kala itu berhasil mengempaskan Xiaoan hingga terpental ke tanah. Xiaoan setelah itu berdiri kembali, di mana ia kemudian melepaskan helm hingga baju perangnya, yang kemudian membuat Jilong sangat terkejut, karena badan dari Xiaoan ini yang menghitam. Ia kemudian mengatakan bahwa dengan tubuhnya ini, ia tidak akan merasakan sakit sama sekali, dan dengan itu, ia tidak akan merasa takut untuk menghadapi Jilong. Setelah itu, pertempuran kembali terjadi. Dalam halusinasinya, seorang anak kecil terlihat mendatangi Jilong, di mana itu membuat ia teringat dengan pembicaraannya dengan Liang Er, yang kemudian membuatnya lebih bersemangat untuk membalas kematian dari keponakan tercintanya. Jilong kemudian bangkit dan bersiap untuk bertempur lagi melawan Xiaoan. Cao Yun alias Jilong kemudian berhasil menghunuskan pedangnya ke leher dari Xiaoan, dan itu membuatnya kemudian terbunuh seketika. Jilong kemudian melihat bahwa orang-orang yang tadi menyatakan kesetiaan terhadapnya telah tewas semua akibat dari pertempuran ini, yang artinya kini tidak ada lagi tentara kuda putih yang tersisa. Berpindah ke tempat Liu Bei, di mana ia terlihat sangat terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang ia saksikan dengan matanya sendiri. Kemudian, ia berjalan keluar diikuti dengan beberapa orang lainnya dan menyaksikan
bahwa Jilong berhasil kembali dengan selamat dan membawa putra dari Liu Bei. Setelah itu, cerita berakhir. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.